Halo, kita semua tahu rasanya ya. Perjuangan nurunin berat badan itu kadang kayak naik turun roller coaster nggak ada habisnya. Betul, betul. Turun dikit, Naik lagi, gitu kan. Bikin capek, kadang bikin frustrasi juga. banget. Nah, penulis sumber yang kita dalami hari ini, Dr. David Kessler, beliau ini kan mantan petinggi FDA Amerika ya ternyata. Ngalamin hal yang sama loh sepanjang hidupnya. Oh ya? Iya, dan beliau tuangin semua pengalamannya plus riset mendalamnya di buku Diet, Drugs, and Dopamine. Menarik, menarik. Yang bikin penasaran nih, sumber ini, apalagi di bab 13 yang judulnya Era Baru, kayaknya ngasih sinyal kalau kita tuh mungkin lagi masuk babak baru gitu dalam memahami obesitas. Oke, babak baru ya? Iya, jadi bukan lagi sekedar, kurang tekad aja nih. Katanya lebih kompleks dari itu. Nah, gimana sih persisnya era baru yang dimaksud sumber ini? Mari kita coba bedah bareng ya. Tepat sekali. Jadi, inti dari konsep era baru di buku ini tuh pengakuan kalau obesitas itu, masalahnya jauh lebih rumit dari sekedar hitung-hitungan kalori masuk keluar. Oke. Ini melibatkan semacam pertarungan sengit di dalam badan kita sendiri, ada soal adiksi makanan, terutama yang ultraproses itu loh, Iya, makanan ultraproses. dan ada kekuatan biologis yang gimana ya, dahsyat banget gitu, yang secara aktif melawan usaha kita buat nurunin berat badan. Melawan ya, wow. Iya, jadi kita akan lihat gimana pandangan baru ini nyatuin pemahaman soal tubuh, kimia otak kita, kecanduan, sama ya itu tadi, keinginan makan yang susah banget dikontrol. Dulu kan kita sering banget dengar nasihat klasik. Makan lebih sedikit, olahraga lebih banyak. Kedengarannya gampang ya. Simple kelihatannya. Tapi sumber ini ngungkap fakta yang, mungkin agak mengejutkan. Tubuh kita itu ternyata secara aktif bisa nyabotase diet kita. Nah itu dia. Ini bukan soal kurang tekad katanya. Oke, mari kita bedah nih. Gimana persisnya tubuh kita ngelawan gitu? Jadi buku ini ngejelasin beberapa mekanisme perlawanan biologis yang kuat banget. Pertama, ada yang namanya adaptasi metabolik. Adaptasi metabolik. Iya. Apa tuh? Jadi gini, pas berat badan kita turun, tubuh kita tuh malah ngerem laju pembakaran kalorinya. Kayak jadi lebih hemat energi gitu. Oh, ngerem ya? Iya. Ada studi menarik soal kontestan acara The Biggest Loser yang dikutip di sini. Setelah mereka kehilangan banyak banget berat badan, ternyata tingkat metabolisme istirahat mereka, RMR-nya itu, turun rata-rata 500 kalori per hari. 500? Ya. Banyak banget itu. Banget. Dan ini jauh lebih gede penurunannya daripada yang bisa dijelasin cuma karena kehilangan massa otot aja. Terus artinya apa dong buat mereka? Artinya, buat sekedar mempertahankan berat badan baru mereka itu, mereka harus makan 300-400 kalori lebih sedikit setiap hari dibanding orang lain yang berat badannya sama tapi nggak pernah diet. Ya ampun, berat ya? Berat banget. Tubuh mereka jadi super efisien nyimpen energi. Oke, itu yang pertama. Terus apa lagi? Nah, yang kedua, ini mungkin lebih banyak yang ngerasain nih. Nafsu makan kita malah meroket setelah berat badan turun. Nah, ini nih. Sering banget kejadian. Iya kan? Ada peneliti NIH, Dr. Kevin Hall, yang karyanya dikutip di sini. Dia bikin model gitu yang nunjukin kalau setiap kilogram berat badan yang hilang, nafsu makan kita cenderung naik sekitar 95 kalori per hari. Naik 95 kalori per kilo. Iya, sementara itu pembakaran kalori pas kita lagi istirahat itu cuma turun sekitar 25 kalori per kilogram. Jadi, nggak seimbang dong. Laparnya naik lebih banyak daripada penurunan pembakarannya. Persis, ada jurang gede gitu antara naiknya rasa lapar sama turunnya metabolisme. Kayak tubuh kita tuh teriak, balikin lagi berat badan itu gitu. Wow, pantesan rasanya kayak ditarik-tarik terus ya. Dan yang ketiga, ada juga pertahanan dari otak kita. Otak juga ikut campur. Iya, otak kita tuh kayaknya inget berat badan tertinggi yang pernah kita capai, terus berusaha keras buat mempertahankannya. Wah, jadi ada set point gitu ya, tapi yang diingat yang paling tinggi. Kurang lebih gitu, sistem homeostasis tubuh kita, menurut argumen di buku ini, tujuan utamanya yang ngelindungin diri dari kehilangan berat badan, bukan bantuin kita jadi langsing. Oke. Jadi kalau Anda ngerasa perjuangan ini berat banget, sumber ini bilang ada alasan biologis kuat di baliknya ya. Bukan cuma soal kemauan. Betul banget, ada penjelasan ilmiahnya. Wah, ini gambaran yang cukup menantang ya. Metabolisme melambat drastis, nafsu makan malah melonjak. Terus sumber ini juga nyorot soal adiksi makanan kan? Yang katanya sering nggak dianggap serius. Iya, betul. Disebutin kalau makanan ultraproses itu dampaknya bisa kayak rokok di era baru ini.
Gimana tuh hubungannya sama berat badan yang naik turun terus alias yoyo? Nah, ini nyambung banget. Buku ini secara eksplisit ngebahas konsep adiksi makanan, terutama yaitu ke produk-produk ultraformulasi kan. Yang udah dirancang biar bikin nagih gitu ya? Persis. Dirancang sedemikian rupa biar kita susah berhenti makannya. Jadi kalau berat badan naik lagi setelah diet, dari sudut pandang ini, itu bukan kegagalan tekad semata, Tapi, tapi lebih mirip kayak kambuh atau relapse dari adiksi. Sama kayak adiksi zat lain, ada perubahan biologis dan psikologis yang nyata di baliknya. masuk akal sih kalau gitu. Pantesan, pakar kayak Profesor Michael Low yang dikutip sumber ini bilang kalau teori yang cuma ngandelin kontrol diri itu Sudah usang kegunaannya gitu katanya. iya, udah nggak relevan lagi sebagai strategi utama buat ngobatin obesitas. Betul. Bahkan hasil studi gaya hidup jangka panjang kayak studi Look Ahead, itu menurut Dr. Stephen Nissen yang juga dikutip, hasilnya disebut bencana total loh kalau dilihat dari manfaat kardiovaskular jangka panjangnya. Wah, serius? Bencana total? Iya. Ini makin negesin kalau intervensi gaya hidup aja buat banyak orang seringkali nggak cukup kuat buat ngelawan, yaitu tadi, benteng biologis dan jerat adiksi ini. Oke, jadi kegagalan pendekatan lama ini yang akhirnya ngebuka jalan ke? Ke apa yang disebut sebagai era baru dalam sumber ini, kita butuh alat bantu lain yang lebih ampuh kayaknya. Nah, kalau cara lama sering mentok, apa dong yang baru? Yang jadi inti dari era baru ini? Sumber ini kan nyorot banget soal obat anti-obesitas generasi baru ya, Iya, betul. yang efektif, kayak golongan agonis GLP-1. Nama-nama kayak semaglutide, tirzepatide, itu kan lagi rame banget dibicarain ya belakangan ini. Banget. Lagi jadi primadona. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana obat ini bisa ngubah permainan gitu. Oke, jadi sumber ini ngasih konteks sejarahnya dulu, dan ini penting. Pencarian obat penurun berat badan yang aman dan efektif itu, wah, perjalanannya panjang dan banyak gagalnya. Ah iya, saya ingat beberapa kasus. Ingat kasus Fen-Phen kan? Yang ternyata ngerusak katup jantung itu. Atau Rimonaban, yang ditarik gara-gara resiko ke kesehatan mental. Iya, pernah denger. Nah, Dr. Kessler sendiri dengan pengalamannya di FDA, awalnya tuh skeptis banget loh sama obat yang kerjanya di otak buat ngontrol nafsu makan. Kenapa tuh? Ya karena susah banget nargetin nafsu makan secara spesifik tanpa bikin efek samping berbahaya di bagian otak yang lain. Otak kan kompleks banget. Benar juga sih. Terus, apa dong yang bikin obat GLP-1 ini beda menurut sumber? Kok bisa dianggap terobosan? Cara kerjanya gimana? Bukan cuma nekan lapar biasa kan? Nah, cara kerjanya emang beda dan lebih kompleks. Sumber ini ngejelasin kalau obat GLP-1 ini nggak cuma nekan rasa lapar fisik aja, Tapi, tapi juga bekerja di sirkuit reward atau hadiah dan keinginan, wanting di otak kita. sirkuit reward dan wanting. Oke, maksudnya? Jadi banyak pengguna ngelaporin kalau keramaian pikiran soal makanan atau food noise di kepala mereka tuh berkurang drastis. Food noise. Itu kayak pikiran obsesif soal makanan gitu ya? Iya, betul. Pikiran yang terus-terusan muncul soal makanan. Nah, efeknya apa? Orang jadi ngerasa kurang tertarik sama makanan-makanan yang biasanya menggoda banget, terutama yang tinggi lemak dan gula. Oh, jadi nggak terlalu ngiler lagi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus mereka juga ngerasa kenyang dengan porsi yang lebih kecil dan keinginan buat ngemil atau craving-nya itu berkurang jauh. Wah, menarik. Jadi bukan cuma soal perutnya kenyang, tapi lebih ke persepsi sama daya tarik makanannya di otak ya? Tepat, perubahan persepsi dan daya tarik makanan itu sendiri di level otak. Jadi, ini nyambung langsung dong ya sama jalur adiksi yang tadi kita bahas. Kayak obat ini bantu nenangin sirkuit adiktif di otak gitu. Persis. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, GLP-1 ini kayaknya mempengaruhi jalur dopamin dan juga mekanisme yang disebut opponent process. Oponen proses. Apalagi tuh? Analogi gampangnya gini, opponent process itu kayak efek tarik ulur di otak. Setelah kita ngerasain seneng sesaat, misalnya dari makan manis, muncul rasa nggak nyaman atau withdrawal ringan gitu. Yang bikin kita pengen lagi. Nah iya, yang justru malah dorong kita nyari kesenangan itu lagi. GLP-1 ini kayaknya bantu ngeredam tarikan baliknya itu. Oke. Jadi kerjanya di otak kompleks ya? Iya, dan selain di otak, obat ini juga punya mekanisme di usus. Dia memperlambat pengosongan lambung.
Oh, jadi kenyangnya lebih lama juga secara fisik. Betul. Jadi kombinasi kerja di usus sama di otak inilah yang bikin obat ini efektif banget dan jadi penanda potensi perubahan besar di era baru ini. Oke, kedengarannya menjanjikan banget sih ini. Tapi, apakah sumber ini, terutama di bab 13 soal era baru ini, nganggap obat ini sebagai solusi tunggal? Kayak peluru ajaib gitu? Oh, enggak sama sekali. Justru poin utama dari era baru menurut buku ini adalah integrasi. Integrasi ya? Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya, obat GLP-1 ini diposisikan sebagai alat bantu yang sangat kuat. Tapi bukan satu-satunya jawaban, pengelolaan berat badan yang awet itu digambarin kayak perjalanan seumur hidup. Perjalanan seumur hidup. Iya, yang butuh kombinasi macam-macam pendekatan. Ada obat, ada pola makan, olahraga, strategi perilaku juga. Dan ini semua dipakai secara fleksibel, disesuaikan dari waktu ke waktu. Jadi nggak bisa cuma ngandalin obat doang ya? Nggak bisa. Sumbernya bilang gini, perjalanan ini membutuhkan pemilihan yang terbaik untuk Anda, memahami cara mengombinasikannya atau mengubah penekanan jika satu pendekatan mulai berkurang efektivitasnya. Jadi ini bukan solusi instan, tapi strategi jangka panjang. Menarik. Jadi kalau obat ini masuk, gimana dia ngubah atau ngelengkapin peran alat-alat lain, kayak diet sama olahraga misalnya, menurut pandangan era baru ini? Nah, sumber ini nekenin beberapa penyesuaian penting nih. Untuk pola makan atau diet ya, jadi penting banget buat dokter yang ngasih resep obat ini buat ngasih panduan nutrisi yang benar. Kenapa tuh? Harus ada panduan khusus? Iya, karena pas nafsu makan ditekan banget, asupan kalori bisa turun drastis. Beberapa ahli yang dikutip di buku ini ngira-ngira bisa cuma 500-1000 kalori per hari loh pas fase penurunan cepatnya. Serendah itu, wow. Iya. Nah, kalau serendah itu, resikonya bisa kekurangan nutrisi penting, terutama protein, yang penting buat jaga massa otot, sama mikronutrien, kayak vitamin dan mineral. Oke, jadi fokusnya bukan cuma makan dikit, tapi pastiin yang dimakan itu bergizi ya? Tepat, padat nutrisi. Terus buat olahraga. Ini perannya malah jadi lebih penting loh pas pakai GLP-1. Oh ya? Kenapa jadi lebih penting? Terutama latihan resistensi, kayak angkat beban gitu. Itu ditekankan banget. Tujuannya spesifik, buat ngelawan kehilangan massa otot. Ah, karena berat badan turun cepat bisa bikin otot ikut hilang juga ya? Betul, pas berat badan turun cepat pakai obat ini, lemak emang hilang, tapi massa otot juga bisa ikut hilang lumayan banyak. Kita kan nggak mau kehilangan otot ya, otot kan bantu jaga metabolisme. Benar. Ada studi dari Denmark yang dirujuk di buku ini, nunjukin kalau olahraga teratur itu bantu orang mempertahankan penurunan berat badan mereka setelah berhenti pakai obat GLP-1. Oh, jadi olahraga bantu biar nggak gampang naik lagi ya setelah lepas obat? Iya, gitu. Jadi olahraga di sini bukan lagi sekedar bakar kalori, tapi lebih ke jaga mesin tubuh kita. Oke, masuk akal. Terus yang terakhir, terapi perilaku. Gimana perannya? Nah, pendekatan tradisional mungkin perlu diubah dikit. Buku ini ngenalin konsep yang lebih fleksibel, misalnya harm reduction atau pengurangan dampak buruk. Harm reduction, contohnya. Mungkin Anda nggak bisa 100% menghindarin makanan pemicu, tapi bisa ngurangin frekuensinya atau porsinya. Ada juga self-binding. Self-binding, apa tuh? Contohnya, sengaja nggak nyimpen makanan tertentu di rumah kalau tahu itu pemicu kuat buat Anda, biar nggak gampang tergoda. Oh, oke. Menciptakan lingkungan yang mendukung ya? Betul. Terus ada juga teknik kognitif, kayak karyanya Dr. Radcliffe, soal makan emosional. Belajar ngenalin tangga pikiran yang biasanya bikin kita makan berlebih, terus secara sadar ngubah rute respons otomatis itu. Mengubah pola pikir ya? Iya, sama pentingnya tidur berkualitas juga disinggung. Kurang tidur kan bikin kontrol diri lemah dan ngidam makin kuat. Jadi intinya obat ini kayak ngasih jeda atau ruang napas gitu ya? Dari berisiknya pikiran soal makanan di kepala kita. Bisa dibilang gitu. Jadi ngasih kesempatan buat seseorang ngebangun ulang kebiasaan makan sama gaya hidup yang lebih sehat secara sadar, tanpa terus-terusan diserang sama keinginan yang nggak terkendali. Persis. Obat ini bukan ngambil alih kontrol, tapi memungkinkan kita punya kontrol yang lebih baik. Oke. Sumber ini bikin analogi menarik deh soal studi veteran Perang Vietnam yang kecanduan heroin. Oh iya, gimana tuh? Jadi, pas mereka balik ke Amerika, ke lingkungan yang beda banget di mana pemicu sama akses ke heroinnya jauh berkurang, tingkat kesembuhan jangka panjang mereka ternyata jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Wow,
Nah, ini nunjukin gimana perubahan drastis di lingkungan internal kita yang mungkin dibantu sama obat GLP-1 ini atau lingkungan eksternal itu bisa ngaruh banget ke perilaku adiktif. Tapi, Tapi, ya penting diingat, kerentanan dasarnya mungkin masih ada. Makanya pengelolaan jangka panjang tetap perlu. oke, ini semua kedengarannya kayak kemajuan besar ya. Tapi, pasti ada tantangan atau hal-hal yang perlu diwaspadai dong ya dalam ngejalanin landscape era baru ini. Sumber ini nyinggung apa aja? Oh ya, buku ini realistis banget kok soal tantangannya. Ada beberapa poin penting yang diangkat. Pertama, efek obat ini umumnya sementara. Sementara, maksudnya gimana? Artinya, obat ini ya kerjanya efektif selama kita minum. Ada data dari studi, misalnya studi Step 4 buat semaglutide, yang dikutip di buku ini, rata-rata pesertanya itu naik lagi berat badannya sekitar 2/3 dari yang udah hilang dalam setahun setelah mereka berhenti minum obat. 2/3 balik lagi. Waduh, Iya. Nah, ini kan jadi pertanyaan serius ya soal potensi penggunaan seumur hidup, konsep obat selamanya. Dan kita belum sepenuhnya tahu efek jangka panjangnya gimana. bener juga ya. Terus apa lagi? Kedua, respon setiap orang itu beda-beda banget. Nggak semua orang bakal ngalamin penurunan berat badan yang dramatis pakai obat ini. Oh ya, Ada yang turunnya banyak, ada yang dikit. Bahkan ada yang nggak ngerespon sama sekali atau malah naik berat badannya. Biologi tiap orang kan unik ya, kompleks. Jadi, ini bukan jaminan sukses buat semua. oke. Variabilitas individu ya. Betul. Ketiga, ditekenin banget pentingnya dukungan medis yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini bukan cuma soal minta resep online cepet-cepetan gitu. Harus komprehensif ya. Si panduan nutrisi sama olahraga yang pas, mantau efek samping, dan bantu nentuin target yang realistis. Di buku disebut soal target SMART itu. Specific, measurable, achievable, realistic, timed. Iya. Nah, itu. Terakhir, sumber ini juga nyuarain kekhawatiran soal fenomena yang disebut demam emas atau gold rush seputar obat-obatan ini. Demam emas, maksudnya gimana tuh? Ya karena lagi ngetren banget, ada resiko penyalahgunaan, terus maraknya produk palsu atau tiruan yang bahaya, praktek presepan yang kurang tanggung jawab, misalnya lewat telemedicine tanpa periksa yang benar, atau dari apotek peracik yang standarnya belum tentu terjamin. Wah, banyak celah ya ternyata. Iya, jadi perlu banget pengawasan keamanan jangka panjang yang lebih ketat dari regulator. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa makna era baru ini buat Anda yang lagi dengerin? Berdasarkan kupasan sumber ini, terutama dari bab 13 tadi. Kayaknya kita emang lagi di titik balik ya soal pemahaman berat badan. Kayaknya gitu. Ini bukan lagi cerita simpel soal kemauan aja, tapi melibatkan ya perpaduan rumit antara biologi tubuh kita yang kadang keras kepala, terus jebakan adiksi dari lingkungan makanan modern kita, dan sekarang ada alat bantu baru yang kuat ini. Pesan utamanya sih pergeseran paradigma ya. Berhenti nyalahin diri sendiri kalau cara-cara lama nggak berhasil buat Anda. Sumber ini ngajak kita buat paham interaksi kompleks antara kimia otak, lingkungan makanan ultraproses yang emang sengaja dirancang bikin nagih, sama potensi terapi baru kayak GLP-1 ini. Tapi kuncinya tetap di Si yang cerdas, obat ini sebagai pendukung bukan pengganti dari perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Pola makan, olahraga, strategi perilaku. Ini nawarin harapan buat pendekatan yang lebih manusiawi, lebih berbasis bukti, dan semoga lebih efektif buat banyak orang. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik yang sempat disinggung di sumber. Soal pendekatannya Alan Carr buat berhenti ngerokok atau Annie Grace buat berhenti alkohol. Oh iya, Yang mana tuh? Mereka kan nggak cuma fokus nahan keinginan ya, tapi berusaha ngubah keinginan itu sendiri. Caranya dengan ngebongkar keyakinan keliru soal kenikmatan atau manfaat dari rokok atau alkohol itu. iya. Mengubah cara pandang mendasarnya ya. Nah, pertanyaannya, mungkinkah pergeseran kognitif kayak gitu bisa jadi bagian penting dari strategi non-farmakologis di era baru ini juga? Maksudnya untuk makanan ultraproses? Iya, misalnya, kita secara sadar mulai ngelihat makanan ultraproses itu bukan lagi sebagai hadiah atau penghibur, tapi justru sebagai sesuatu yang kayak argumen Carr soal rokok, menciptakan masalah buat kita, baik biologis maupun psikologis. Menarik. Mungkinkah kalau kita bisa memprogram ulang cara pandang ini, terus dikombinasiin sama alat bantu baru dan perubahan gaya hidup, itu bisa jadi kunci buat ngendaliin keinginan dari akarnya? Sesuatu buat Anda renungkan mungkin ya? Iya, itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Bagaimana kita mengubah relasi kita dengan makanan itu sendiri?